Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia, materi untuk kelas 11 Madrasah Alia. Guru hebat, negara kuat. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita kali ini, saya menginginkan seperti biasa ya, Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Amin. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan menggunakan sabun. Dan semoga kita semua selalu terhindar dan selalu terlindung dari wabah virus corona, serta wabah ini segera beranjak pergi dari negeri kita yang tercinta ini, Indonesia. Jadi pembelajaran kita kali ini masih lanjutan dari pembelajaran sebelumnya ya. Jadi tolong tonton video ini sampai dengan selesai. Jika Anda belum menonton video sebelumnya, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Silahkan kalian cek ya. Jadi dengan judul mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Perhatikan ya di layar Anda masing-masing. Yang pertama, menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Sebenarnya tidak ada perbedaan istilah antara struktur dan struktur teks eksplanasi dengan bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Kita ingat kembali ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi bagian-bagian pokok dan struktur teks ini sebenarnya sama ya. Perhatikan ya. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum. Lalu sudah dijelaskan, memuat informasi berdasarkan fakta. Faktualnya membuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Seperti itu ya. Jadi perhatikan ya, jangan lupa ditulis 1-3 ini. Perhatikan contoh berikut, silakan kalian baca ya. Ditulis dan dibaca. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan di pause. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika aliran melebihi kapasitas saluran air, terutama di selokan sungai. Akibatnya mampu merendam dan merusak jalan raya, jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan, bawah tanah, dan kanal. Kerugian dari segi harta dan jiwa manusia merupakan dampak lain dari terjadinya banjir. Paham ya? Paragraf pertama teks di atas merupakan bagian pernyataan umum. Paragraf kedua merupakan bagian deretan penjelas, dan paragraf terakhir merupakan bagian interpretasi. Paham ya? Pada pertemuan yang lalu sudah saya berikan contoh dan jelaskan ya. Perhatikan juga teks berikut ya, tentang gempa yang terjadi di Aceh beberapa tahun silam ya. Silakan ditulis juga ya. Nah, ikutilah instruksi di bawah ini dari judul yang berjudul teks yang berjudul gempa Aceh ya, di Aceh. Tentukanlah mana yang merupakan pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Jadi silakan ya kalian kerjakan ya tugas ini ya. Jadi tentukanlah seperti yang sudah diberikan contoh pada teks sebelumnya. Paham ya?
Carilah kalimat-kalimat yang memuat informasi berdasarkan faktual. Jadi kalimat-kalimat yang memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Artinya sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran. Pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan juga. Contoh. Kalimat yang mengandung informasi berdasarkan fakta ini ya. Ini fakta ya. Faktanya bisa juga kita ambil dari sini sampai dengan sini. Jadi ada beberapa kalimat. Ataupun juga bisa kita hanya ambil satu bagian kalimat saja. Ini faktanya ya. Ini. Sampai dengan di sini. Itu fakta. Paham ya? Itu sedikit contoh. Bagian kedua, menyajikan hasil teks eksplanasi. Jadi bentuk penyajiannya sama ya. Ini maksudnya dari penyajian dari teks eksplanasi ya, ini ya. Yang berjudul Gempa Aceh. Jadi kita memberikan teks eksplanasi atau menyajikan teks eksplanasi. Jadi di bagian kali ini Anda diminta seperti yang pertemuan yang lalu ya, diminta untuk ya silakan untuk membuat teks eksplanasi. Silakan lihat saja di internet. Tapi sebelumnya dengarkan dulu ya. Selain menyajikan teks eksplanasi, kamu harus mampu mengomentari pengerjaan hasil orang lain. Jadi pada bagian ini kalian diminta untuk memberikan komentar terhadap teks eksplanasi yang ditulis oleh orang lain. Dalam berkomentar bisa dibagi menjadi dua, yaitu kritik atau penolakan dan dukungan atau pujian. Jadi maksudnya di sini, kritik itu kita protes terhadap apa yang ditulis. Kita mengkritik ya, memberikan protes terhadap yang mereka tulis, baik dari segi judul, bahasa, kalimat, tanda baca, seperti itu ya. Sementara jika penolakan, kita tidak menerima hal yang mereka sampaikan dalam teks eksplanasi, dikarenakan beberapa alasan tertentu. Contoh seperti ini ya, seperti tidak ada hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Paham ya? Terus dukungan atau pujian. Jadi kita memberikan dukungan ataupun memberikan pujian terhadap hal-hal yang bernilai positif dalam teks tersebut. Jadi ini juga masuk dalam kritik ya. Karena kritik itu dia sesungguhnya bersifat memiliki dua sifat ya. Ada kritik yang bersifat negatif, ada kritik yang bersifat positif. Jika yang bersifat positif itu kritik yang memberikan dukungan ataupun pujian. Jika yang bersifat negatif itu kritik yang menjatuhkan hal yang dikritik tersebut. Nah, itulah gara-gara kebiasaan kita membuang sampah di sembarang tempat, selokan meluap, akhirnya banjir. Siapa lagi yang menderita? Ini ya, perhatikan ya. Perhatikanlah contoh di bawah ini. Jangan lupa ditulis juga ya. Silakan baca yang kedua. Untungnya gempa itu tidak terjadi pada malam atau dini hari. Ini ya. Ini dari contoh teks, penggalan teks ya. Atau komentar ya yang kita berikan. Contoh di atas merupakan bentuk komentar terhadap isi suatu teks eksplanasi tentang berlangsungnya atau terjadinya suatu kejadian. Berdasarkan contoh itu, komentar dalam eksplanasi didefinisikan sebagai ulasan, tanggapan, atau
sambutan atau respon yang dikenal dengan respon terhadap sesuatu yang didengar atau dibaca. Dari contoh itu pula, komentar dapat dikelompokkan ke dalam jenis berikut: kritik atau penolakan. Contohnya pernyataan 1. Ya. Kritik atau penolakan contohnya ada di pernyataan 1. Dukungan atau pujian contohnya ada di bagian kedua. Paham ya? Bagian tugas ini, pada tugas kedua ini, membandingkan teks yang sudah kamu buat dengan milik teman lain. Tapi di sini kan kita tidak tatap muka ya, tidak tatap muka secara langsung. Hanya saja di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan. Jadi pada dasarnya untuk bagian tugas yang ini, itu Anda dan teman Anda, minimal teman Anda sebangku atau di samping Anda, itu sama-sama mengerjakan tugas yang sama, yaitu Anda membandingkan teks Anda dengan teks teman lain. Jadi untuk judul kali ini, pembahasan kali ini, untuk tugasnya ya, ini adalah penjelasannya. Pada tugas kedua ini, bandingkan teks yang sudah kamu buat dengan milik teman-teman yang lain. Perbaiki lagi apabila masih dirasa perlu. Setelah itu, sajikan teks tersebut dengan cara memeragakannya di depan kelas. Untuk memeragakannya, mintalah bantuan salah seorang temanmu. Manakah komentar yang sesuai yang langsung berkaitan dengan teks berjudul Gempa Aceh di bawah ini? Silakan dibaca ya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan ke saya ya. Nanti akan saya jawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.